Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan menyimak bagaimana reaksi dari seorang Roy Suryo atau Dewa Panci ketika misalnya dia dilaporkan dengan tuduhan penghasutan yang seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo, dan ini juga sudah pernah terjadi ketika Bambang Tri melakukan ujaran kebencian, menghasut, dan divonis penjara selama kurang lebih 6 tahun. Dan setelah Roy Suryo resmi dilaporkan, apakah Roy Suryo juga akan mendekam di penjara selama kurang lebih 6 tahun? Dan dalam kesempatan kali juga saya akan menayangkan bagaimana seorang Ferry Amsari yang kemudian mempertanyakan soal adab yang dimiliki oleh Bapak Joko Widodo. Waduh, waduh, waduh. Adab kau sendiri dulu yang harus kau periksa, tanpa harus mempertanyakan adab orang lain. Karena saya merasa bahwa justru Anda lah yang sebenarnya tidak beradab. Anda lah yang sebenarnya selalu memecah belah bangsa, yang selalu membuat gaduh di Republik Indonesia ini. Dan yang lebih menarik, pernyataan yang akan disampaikan ataupun yang disampaikan oleh Gus Ikdam yang kemudian membela sekaligus memuji kinerja dan kepribadian yang dimiliki oleh seorang Bapak Joko Widodo, dan juga sekaligus ini membantah dari apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari yang lagi-lagi mempertanyakan soal adab dan moral Bapak Joko Widodo. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Lucu. Kami berempat ya, Lucu. saya, Ini saya Dr. lihat Rismon, ketawanya Dr. Roy Suryo Tifa, ini dan juga seolah-olah Pak Rizal ketawa yang Fadila dipaksakan ya. itu akan dituntut dengan Muka pasal pucat, 160 kelihatan KUHP, panik, di tapi mana itu masih adalah sempat pasal tertawa. penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa, Sepertinya ya. sudah mulai Kalau ketakutan pasal yang nih. dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau, ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami-kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan. Ya, jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, Siapa tidak ulama perlu yang ada dukung Anda, sumbangan Bung apapun Roy? ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak Aduh, berhak. ngaco. Kami siap jawab tantangan Nada-nada. kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Alasan kriminalisasi sengaja harus disampaikan. Apa sih penyebab sehingga Jokowi
mereka tidak. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Waduh, berperan lebih Setiap banyak. hari bicara adab, Kecuali Cok. memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain selayaknya mantan presiden punya banyak pendukung dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang dalam sepanjang sejarah kita Paling mantan GR, presiden yang Pak 6 Jokowi lah 5 yang bulan ini sebenarnya selalu didatangi tampil oleh di TV masyarakat, tidak Bung berhenti-berhenti, Ferry. seolah-olah mencari Ini perhatian sepertinya hanya rasa Presiden iri Jokowi. hati ini yang sangat berkecamuk Jangan-jangan yang memang membuat ada dia niat ya, membabi buta. ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan Aduh. pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi Soal munculnya di belajar TV adab itu ketatanegaraan. karena banyak yang kemudian Ya saat ini kula niku terenyuh, Masya Allah. Apa yang menjadi Yang ngertos mboten pimpinannya Dewi, presidennya Dewi, itu Bung Ferry. Pak Jokowi 10 tahun atau sembarang-barang sampai Indonesia iki enek tol. Mari mewujudkan cita-citanya Pak Karno, gawe istana dhewe sing dibangun anak bangsa dhewe sing uduk tinggalane londo. Dibuli dihujat. Dilalah piantune ya kuru kaya Gus Idam ngene iki. Longso aku nyawang. Mari kuwi iso rukun, bayangno. Iso rukun kalih tiyang sing tau dadi musuhe sampai 2 periode. Pak Prabowo kan musuhe Rin. Lawane bener ora? Saiki iso rukun, apik, bahkan pidatone Pak Jokowi yo nggarain longso kabeh. Yo njaluk ngapura. Barno Pak Prabowo yang ngregani kaya ngono. Biyen musuh, lawan tarung. Lah awake dhewe iki didoi ngono kuwi lho, Dlan. Iki lho, penggede-penggede pimpinane awake dhewe dan orang yang akan melanjutkan kepemimpinan ini, legawane kaya ngono lho wong loro. Sing sitok ki ya tau dikalahni wis legawa, bahkan matur suwun, artinya saya ini adalah pemimpin yang disiapkan oleh Pak Jokowi. Saya banyak belajar dari Pak Jokowi. Pak Jokowi pun terima kasih. Ini waktunya Bapak melanjutkan. Lah awake dhewe iki lho, krungu sosial media baru moro-moro powegel. Apa-apa powegel. Enggak terima. Ngene-ngene ngelokne programe apa-apa, tapi jalan tol padahal program Pak Jokowi yo liwat. Kan tolol. Tolol. Ngolok-ngolokne Pak Prabowo sesuk dilalah enek makan gratis kue mangan. Goblok. Pekok apa ora? Mulakno jamaah sabilu tobat seluruh dunia dilarang dadi wong pekok. Belajar uang ngregani apa perjuangane uang. Mikir wong sak donya kaya ngene lah, aku lho mikir jamaah ST ngono lho. Kuwi kadang budrek, awake lemu ra kober malah ketambahan dulurku lanang roba rabi iki. Ndelok tak jojoh kadang. Diomongi ra kenek. Ya ora. Lah kok kowe enek uang mimpin negara jutaan lho Pak, rakyate Pak. Ae dhewe komentar, "Is piye ngene iso mimpin ora, iso mimpin ora?" Barno enek uang anu wis dintai, Masya Allah. Lah iki lho sing dadekne ae dhewe merdekae ngono kuwi. Coba lah. Rasakan dulu kepemimpinannya, didongakne. Ora kok kula ngeten iki kampanye mboten, ngedem niki lho. Ngedem suasana huru-hara nih lho, mboten penting. Belajar nglakoni apa sing ning ngarepmu, aja ngurusi urusane wong. Jangan ternyuh mboten delok. Pak Jokowi rong periode. Kula ini nyawangin nangis dhewe aku. Aku tanggal 1 kan diundang ning istana to, Pak. Tanggal 1 Agustus dewi kula diundang ning istana. Semerep sambutane Masya Allah. Kiai-kiai sedaya niku ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nangis, Pak. Padahal kalimat yang disampaikan sederhana. Kula penake cara basa Jawa ngono kuwi. Cara bahasa Indonesia ini, saya ini adalah manusia biasa. Ketika dalam pemimpinan saya banyak salah, banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang panjenengan kehendaki. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya ini hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ngono tok nih lho. Kiai kabeh, ya Allah, ya Allah. Aku moro-moro iluhi netes. Mari kuwi barno ndelok wong-wong iki lho omong saenake dhewe tenan, ya Allah la haula wala quwata illa billah wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ojo mengikuti sesuatu yang belum kamu ketahui. Melok-melok mbuli wong, melok ngelek-ngelek wong, mboten sae.
Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Wis ora usah melok-melok ngono kuwi. Nggih to? Lah, mila masyaallah, insyaallah panjenengan niku mengke nek ngono kuwi poh urip padang. Pokok kok lakoni apa sing ngarepe panjenengan, insyaallah kamu akan merdeka dan kamu akan menjadi orang yang tentram dunia akhirat. Beruntung dunia akhirat. Bapak Jokowi ijazahnya palsu, guys. Ini beritanya lagi pada heboh ya kan. Ada salah satu orang tuh ya kan yang berbicara bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu sampai digembor-gembor. Ini kalau misalnya dilihat dengan menggunakan mata biasa nih, emang ini tuh begini. Tapi kalau menggunakan mata hukum itu berbeda lagi, katanya begitu. Gue mah bodo amat ya, mau ijazahnya palsu kek, mau ijazahnya kagak palsu kek, udah bodo amat deh gitu ya kan. Kayak udah dong, udah gitu. Bapak Jokowi juga sudah tidak menjabat sebagai apapun lagi. Sudah menjadi mantan presiden, sudah gitu. Masih aja dicari permasalahannya dari dulu tuh. Ijazah palsu, ijazah palsu, ijazah palsu. Ya udah sih, heboh banget dah. Gue mah heran, di Konoha ini tuh permasalahan yang kagak penting tuh dipermasalahin gitu. Nih kalau misalnya gue pengen ngebanding-bandingin nih ya kan, Indonesia dengan negara lain gitu ya kan nih. Satu, Indonesia mah masalah kagak penting, masalahnya orang lain, aibnya orang lain, terus-terusan dibahas gitu. Sampai kalau belum gimana tuh belum gitu. Negara-negara lain mah lagi pada fokus noh, gimana caranya untuk begini, gimana caranya untuk begini, gimana caranya untuk begini nih, ya kan? Baru aja tadi gue lihat tuh, gurun pasir jadi ladang yang hijau tuh di Cina tuh. Lah Indonesia masih ngurusin ijazahnya Bapak Jokowi, mau ngapain? Ya Allah. Ya Allah. Terus-terusan aja begitu. Udah ya, udah dong, udah kasihan Bapak Jokowi, kasihan guys. Sedang menjabat dicecer, udah nggak menjabat dicecer. Apa sih? Maunya apa? Gue tanya lu pada lu. Kalau kata Bapak Prabowo ya, endasmu. Udah. Endasmu. Mau kalian apa sih? Jadi ini memang pertanyaan yang wajib untuk dijawab oleh para barisan pembenci, khususnya yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemburu ijazah Pak Jokowi, termasuk Roy Suryo, Rizal Fadila, Amin Rais, Rismon Sianipar, Refli Harun, Dr. Tifa. Ini semua jawaban yang harus dijawab, pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka. Sebenarnya kalian maunya apa? Dan ada pernyataan yang kemudian menurut saya lucu yang disampaikan oleh seorang Ferry Amsari yang tiba-tiba mempertanyakan soal adab yang kemudian dimiliki oleh Pak Joko Widodo. Justru ketika kita menelisik bagaimana kemudian sejarah panjang dari seorang Ferry Amsari ini, inilah orang yang kemudian pernah membuat film Dirty Vote, pernah melakukan ujaran kebencian, dan bahkan sampai hari ini senantiasa menyerang Bapak Jokowi dengan isu-isu ataupun framing-framing murahan dengan mencoba mengadu domba antara Bapak Jokowi dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yakin saja bahwa apa yang kau lakukan itu pasti akan sia-sia. Dan yang paling menarik pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Gus Ikdam, yang kemudian mempertegas bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang baik, dan juga Bapak Presiden Prabowo Subianto mengakui itu, dan bahkan para kiai-kiai ketika misalnya hadir dalam sebuah acara, dalam sebuah kegiatan yang kemudian menghadirkan Pak Jokowi, dan ketika Pak Jokowi menyampaikan pidatonya dengan sopan santun, lembut, itu yang kemudian membuat para kiai-kiai ini merasa salut, merasa bangga, dan juga merasa terharu dengan pernyataan ataupun tampilan yang kemudian disampaikan oleh atau yang diperlihatkan oleh Bapak Joko Widodo. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.